Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang rencana pemasaran di chapter 7 untuk manajemen UMK ya. Ini mohon maaf Bapak record karena di pertemuan Jumat besok jam 1 akan ada meeting sehingga eh, supaya tidak dirubah lagi jadwalnya, Bapak akan merekam videonya dan silakan untuk disimak. Baik, untuk pertemuan 11 ini setelah minggu kemarin kita mengikuti kuliah umum tentang marketing di MUMK, kita akan mendalami lebih dalam lagi gitu ya tentang rencana pemasaran ini ya di manajemen UMK. Ada beberapa materi yang akan disampaikan, namun sebelumnya Bapak sampaikan dulu harapannya untuk di pertemuan ini semoga kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa dapat memilih dan mendesain rencana pemasaran untuk praktek berwirausaha. Kemudian materi pembelajarannya ini tentang rencana pemasaran untuk usaha mikro dan kecil. Adapun konten untuk pertemuan yang sekarang ini, pertemuan yang ke-11 gitu ya, itu adalah yang pertama adalah tentang strategi pemasaran, kemudian pengembangan produk juga nanti akan disampaikan tentang bagaimana produk itu memiliki usia atau produk life cycle-nya gitu ya. Kemudian menyusun marketing plan dan ada kasus juga. Namun kasusnya tidak dibahas lebih detail karena nanti akan ada kuis berikutnya. 3 pertanyaan pokok dalam pemasaran sehingga kita harus menyusun strategi pemasaran dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah apa, siapa, dan bagaimana cara memasarkannya, gitu ya. 3 pendekatan dalam marketing. Yang pertama ada commodity approach, kedua ada institutional approach, dan yang ketiga ada functional approach. Untuk commodity approach ini yang diselidikannya itu adalah flow of goods-nya ya, aliran barangnya dari masing-masing barang. Hal yang dipelajarinya adalah di mana barang yang dihasilkan. Jadi produk yang akan kita jual itu dari mana asalnya, siapa yang menghasilkannya, siapa yang menjual dan membelinya. Ini nanti akan menjadi target pasar kita. Bagaimana distribusinya, apakah menggunakan saluran atau tidak menggunakan saluran distribusi. Kalau menggunakan saluran distribusi, berapa panjang, atau satu saluran distribusi, dua saluran distribusi, atau tiga saluran distribusi, dan bagaimana cara memasarkannya. Apakah akan offline atau online atau kombinasi dengan PO dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah institutional approach. Ini artinya mempelajari channel of distribution lebih dalam lagi. Misalnya mempelajari tentang keagenan. Kemudian ada juga tentang grosir atau juga pedagang. Nah, yang ketiga adalah functional approach. Ini membuat klasifikasi dari kegiatan-kegiatan marketing. Misalnya, dalam bisnis kelontongan ada kegiatan di mana seorang yang harus membeli barang ya sehingga barang itu tersedia di toko lalu menjualnya ya, yang lain menjualnya. Ada yang mengangkut dan ada yang menyimpan. Nah, ini fungsi-fungsi ini dibagi-bagi ke setiap orang dan inilah pendekatan dari fungsi atau functional approach. Berikutnya komoditi yang dipasarkan ada 4. Yang pertama adalah barang konsumsi. Ini yang paling atau yang sering banyak dilakukan oleh MUMK ya atau UMKM gitu. Lalu yang kedua barang hasil bumi. Pilihan kedua ini juga cukup menjanjikan. Di masa pandemi ini tetap saja hasil bumi itu dibutuhkan, terutama dalam hal sayuran dan buah-buahan yang memang menyehatkan, yang segar begitu ya. Barang industri walaupun di masa pandemi ini tetap ada permintaannya, namun ini terlihatnya turun untuk barang industri ini. Dan juga jasa, terutama di perkembangan teknologi seperti ini yang sangat cepat sekali, arus informasi juga sama. Jasa ini sekarang semakin tinggi ya permintaannya, artinya menjadi peluang besar dalam sebuah bisnis di bidang jasa, terutama jasa-jasa yang berkaitan dengan business to business ya, B2B ya, untuk uh, menjadi supporting ke dalam sebuah bisnis, misalkan membuat sistem atau aplikasi atau website. Nah, itu sangat besar sekali permintaannya saat ini. Kemudian masing-masing jenis barang dan jasa tersebut memiliki teknik-teknik yang spesifik, artinya yang berbeda-beda gitu ya, yang unik dalam kegiatan pemasarannya. Yang pertama kita jelaskan adalah tentang barang konsumsi. Barang ini barang yang dibeli untuk dikonsumsi akhir oleh konsumen.
jadi tidak dijual kembali ya, langsung digunakan. Adapun jenis barang konsumsi adalah ada convenience good, di mana barang yang dibeli untuk kesenangannya ya, minuman, permen, coklat, memenuhi kebutuhan dan keinginan yang kesenangannya. Kemudian yang kedua adalah shopping goods, barang yang dibeli karena daya tariknya, seperti halnya baju, tas, ditambahkan dengan merek yang kuat bagi brand tersebut, ya, bagi baju tersebut dan tas tersebut, sepatu misalkan, itu maksudnya ke shopping goods. Ada specialty goods. Ini merupakan barang-barang yang mewah yang khusus dijual untuk kelas-kelas masyarakat tertentu, seperti misalkan apa namanya mobil atau kendaraan bermotor gitu ya, motor roda dua gitu, specialty good. Intense good ya, ini barang-barang di mana konsumen hanya mau barang itu saja. Contohnya barang konsumtif rokok yang sudah memasyarakat dan sangat digemari oleh sebagian besar konsumen. Dan ketika si masyarakat itu hanya menyukai produk dengan brand rokok tertentu, maka ya itu yang dipilihnya. Ada yang terakhir ada bulk good, di mana barang-barang ini memakan tempat yang luas. Contohnya seperti barang-barang di bangunan, ya, toko-toko bangunan, seperti halnya kayu, semen, pasir, dan baja dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah barang hasil bumi. Ini adalah barang yang berasal dari produk agraris, juga termasuk hasil peternakan dan perikanan. Komoditi hasil pertanian yang banyak dibisniskan yaitu ada beras, jagung, dan hasil palawija. Hasil perkebunan ada karet, ada kopra, tembakau, teh, dan kopi. Dan kopi ini menjadi permintaan yang cukup tinggi juga di tengah-tengah eh, lifestyle saat ini anak muda yang bekerja sambil mengopi begitu ya. Kemudian menjadi buah tangan juga ketika bepergian ke suatu tempat, itu kopi. Kemudian komoditi hasil peternakan, ada ayam, telur, ya, telur ayamnya tentunya, sapi, kambing, dan perikanan. Pemasaran komoditi hasil bumi ini perlu saluran distribusi yang singkat dan pengangkutan yang cepat, karena untuk hasilnya atau untuk barangnya ini tidak kuat ya untuk jangka waktu yang lama, terkecuali disediakan tempat-tempat pembeku misalkan seperti itu ya, yang sehingga membuat kualitas dari hasil komoditi ini bisa lebih lama begitu ya. Berikutnya adalah barang industri. Barang industri ini adalah barang yang digunakan untuk keperluan industri, membuat produk yang baru. Jadi kalau saudara mau bisnis di bidang industri, itu berarti saudara B2B sistemnya ya, business to business. Artinya konsumen yang akan membeli produk Anda itu akan diolah kembali oleh konsumen tersebut untuk menjadi produk jadi gitu ya, atau produk yang dihasilkan yang baru begitu. Misalnya adalah bahan baku ya, seperti gula, misalkan terigu begitu ya. Ada perlengkapan mesin juga. Misalkan saudara ini tadi bisnisnya kopi, maka membutuhkan peralatan mesin untuk pengemasan kopi, misalkan seperti itu. Bahan pelumas ya untuk mesin-mesinnya dan juga hasil jadi. Konsumen barang industri ialah pabrik-pabrik yang akan mengolah atau menggunakan untuk diproduksi gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari bagaimana karet yang kemudian diolah menjadi ban begitu ya, yang semula dari hasil noreh begitu, getahnya diambil, kemudian dikumpulkan oleh warga, dibeli oleh pabrik, kemudian diproduksi dengan berbagai macam teknik, sehingga dari cairan seperti ini mengental menjadi karet yang tidak beraturan, kemudian diolah ke dalam mesin-mesin tertentu sehingga seperti mie begitu ya, dibuat menjadi seperti ini satuannya. Kemudian dijadikan ban dan kemudian siap untuk di QC atau quality control dan siap dipasarkan ke industri-industri otomotif gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir ada jasa. Ini jasa itu tentu tidak berwujud dan tidak dapat disimpan gitu ya. Jasa tidak dapat dimiliki tetapi hanya dapat dirasakan oleh konsumennya. Bentuk wirausaha pada jenis jasa ini seperti adanya personal service, ya, kemudian professional service, business service,
Kalau Bapak di bidang jasa pembuatan IT, pembuatan sistem, pembuatan website, itu di business service ya. Financial service, Anda menjadi konsultan keuangan ya untuk perusahaan tertentu atau untuk personal tertentu. Berarti Anda menjadi financial service. Public utility dan transportation service. Entertainment, Anda menjadi YouTuber ya, konten kreator, Instagram, artis Instagram, TikTok. Nah, itu entertainment dan hotel service. Salah satu contohnya adalah ini, konsultan di bidang IT. Nah, Bapak juga menggeluti dunia ini, gitu ya. Ini tentu jasa yang dimilikinya oleh konsumen itu adalah di cloud, sistemnya ada di server, gitu ya. Dan ini tidak berwujud karena tidak bisa disentuh, karena ini sistem hanya bisa dilihat memang melalui gadget atau device, gitu ya. Nah, apa yang bisa dibuat dari sini adalah websitenya, kemudian sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan marketing, accounting, human resource information system, kemudian juga ada electronic memo, inventory system, sistem operasional gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan, dikembangkan di sini. Nah, saudara nanti kalau sudah mendapatkan mata kuliah sistem informasi manajemen, saudara harus bisa menganalisis dalam sebuah kasus sehingga itu menjadi modal saudara kalau mau bisnis di bidang IT gitu ya. Nah, siapa yang memasarkan? Ini pembahasan berikutnya. Pemasaran barang dari produsen sampai kepada konsumen itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah penyaluran langsung dari produsen ke konsumen, seperti kerajinan rumah tangga. Saudara menjadi pengusahanya, saudara buat, dapat order, kemudian dikirim kepada konsumennya dengan baik dengan karyawan Anda sendiri atau juga Anda menggunakan pengiriman paket ya. Pengiriman paketnya tidak diundang sebagai distribution channel karena dari produsen langsung kepada konsumen gitu. Yang kedua adalah penyaluran semi langsung. Kalau yang tadi penyaluran langsung, ini semi. Di sini digunakan satu perantara, misalnya menggunakan saluran pedagang eceran. Anda buat misalkan karikatur atau misalkan quotes yang untuk di dinding itu gitu ya. Anda produksi 1000 pieces, Anda salurkan ke mall-mall yang ada di Bandung, Cimahi itu atau di pameran, dan nanti orang-orang di pameran itu di mall tersebut yang akan menjualnya. Berarti saudara sudah melakukan penyaluran semi langsung gitu ya. Lalu penyaluran tidak langsung yaitu melalui lebih dari satu perantara. Misalnya melalui agen, pedagang besar, pedagang eceran, ya ini bisa dikombinasikan. Ada agen saja, pedagang besar saja, gitu ya, atau pedagang eceran, atau dikombinasikan agen dan pedagang besar, pedagang eceran, pedagang ecer, dan seterusnya, gitu ya. Bagaimana memasarkannya? Memasarkan suatu komoditi adalah melalui fungsi-fungsi marketing. Adapun fungsi marketing, tiga garis besarnya adalah fungsi yang melakukan pertukaran atau exchange, seperti fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Ini orang sales pasti ya. Fungsi yang melakukan kegiatan fisik. Ya, untuk yang pertama ini, yang sales ini akan selalu berhubungan sekali dengan konsumen. Jadi dibutuhkan orang-orang yang percaya diri di sini ya, yang tidak eraan begitu ya untuk menghadapi konsumen. Mentalnya harus kuat karena akan banyak mengalami begitu penolakan-penolakan ketika akan menjual gitu ya. Harus siap mental di fungsi yang pertama ini ya sebagai penjualan atau tenaga penjual. Yang kedua, fungsi yang melakukan kegiatan fisik barang ya seperti menggudangkan barang. Beli kita dari produsen tertentu atau agen besar, kemudian kita simpan di gudang, di toko atau di ruko begitu ya. Itu kita berarti fungsi kegiatan fisik yang mengangkut barang. Ada fungsi yang memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan seperti memberikan permodalan, menanggung resiko begitu ya. Itu fungsi yang ketiga untuk bagaimana cara memasarkannya. Nah, fungsi memberikan fasilitas ini, saudara misalkan, ini pengusahanya adalah Anda membuat handphone. Anda bekerja sama dengan toko. Anda sampaikan ke toko itu, ketika mau beli brand saya, ada konsumen yang mau beli brand handphone saya, itu bisa kredit. Ya, caranya bisa menghubungi customer service saya. Berarti saudara sudah melakukan fungsi yang memberikan fasilitas. Ya, artinya apa yang harus disiapkan? Berarti customer service yang akan menerima pengajuan kredit dari konsumen Anda, gitu ya. Kemudian siapkan dananya, siapkan persyaratannya, bagaimana alur
untuk pengajuan peminjamannya, seperti itu. Berikutnya, strategi pemasaran. Strategi perusahaan definisinya adalah pola keputusan ya dalam perusahaan. Yang disebut pola berarti ada tahapan-tahapannya ya. Tahap 1 pemikiran atau menganalisis masalah, tahap kedua perumusan masalah lebih detail, tahap ketiga fokus group discussion, tahap keempat misalkan mencanangkan beberapa alternatif sampai nanti pada akhirnya membuat keputusan untuk pemasaran ya, penjualan. Pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan sasaran, maksud dan tujuan yang menghasilkan kebijakan, baik yang utama atau yang lebih detail, ya, dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis. Nah, ini biasanya dalam waktu, pakai durasi, ada triwulan, ada semesteran, ada tahunan, gitu ya, yang akan dicapai oleh perusahaan. Contohnya seperti ini, CT Corp dengan berbagai macam bisnisnya. Ada yang di sini mega corporate financial service. Ini bisnis-bisnis dari Heru Tanjung yang berkaitan dengan bisnis keuangannya. Ada yang bisnis transportasi, ya. Eh, trans, ini media, ini media. Nah, transportasinya di sini ya. Ada ini salah satunya adalah Trans Sky, ya. Citylink juga ada saham di sana dan juga ada saham di Garuda Indonesia, Bang Sultan dan Bang Sulut, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan agro, ya, agro. Kemudian ini berkaitan dengan yayasan dan tadi transportasi. Seorang Heru Tanjung dengan sekian banyak bisnis, apakah setiap hari akan mengecek begitu ke kantor-kantor yang semuanya banyak ini? Tentu tidak. Yang dilakukan adalah tadi membuat strategi pemasaran, membuat dan menentukan strategi perusahaan, diturunkan kepada setiap manajer-manajer yang ada di perusahaan-perusahaan ini. Hairul Tanjung akan mengontrol dengan ketat tentang perkembangan dan rencana program kerja di perusahaan ini yang sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. Begitu ya. Bagaimana Pak bisa sampai saat ini? Bagaimana bisa sampai seperti itu gitu ya? Ya tentu ini pekerjaan berat, namun rumusnya satu. Ketika ada peluang di pasar, ada penuhi kebutuhan itu dan Anda jadikan pelanggan sebagai pusat aktivitas bisnis Anda dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Ya insya Allah ya Anda menjadi pengusaha yang sukses gitu ya. Definisi strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisis pasar ya, pasar sasaran yang merupakan satu kelompok orang yang ingin dicapai atau baik kelompok atau orang gitu ya yang ingin dicapai oleh perusahaan. Lalu menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok. Bauran pemasaran itu ada produk ya, ada price, place, promotion. Anda tentukan pasar sasarannya siapa ya. Kemudian juga Anda tentukan produknya yang cocok apa, harga yang cocoknya berapa, place penjualannya yang cocok di mana, dan promosinya yang akan diminati oleh pasar sasaran tersebut seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan bauran pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Jadi cocok tidak cukup, namun yang lebih baiknya adalah bisa memuaskan pasar sasaran. Kita lihat sekarang iPhone 13, semua orang penasaran dengan produk itu, banyak yang membelinya, bahkan inden di iBox-nya. Artinya apa? Ada kepuasan pasar di sana, ya, karena permintaannya juga besar, demand-nya tinggi begitu. Itu artinya ada kecocokan bauran pemasaran. Produknya pas, harganya cocok, placement-nya juga pas, dan promosinya mungkin tidak perlu banyak promosi karena di produknya sudah bagus, harganya sudah cocok, place-nya sudah cocok. Promosinya tidak banyak, namun itu menjadi demand yang tinggi karena tadi produknya sudah sangat baik, gitu ya. Contoh yang lain adalah ketika jasa restoran. Ini bagaimana kepuasan pelanggan ini menjadi penting di sebuah bisnis jasa ya. Tidak kalah penting kepuasan di bisnis komoditi begitu ya. Ini namanya The 62 Resto and Lounge yang dulu Bapak pernah menjadi general manager di sana dan mengurusi mulai dari nol restoran ini, mulai dari gedungnya, membuat gedungnya, mendesain gedungnya,
menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, merekrut karyawan dengan berbagai bidang, mulai dari kitchen, waiters, kemudian tim support, marketing, dan lain-lain, sampai ke menu dan juga pemasaran, kemudian pengembangan bisnis, customer satisfaction. Bapak kembangkan ketika itu ada yang a la carte seperti ini smoke giant wrap ya. Kemudian ini beberapa ruangan dan tempat yang biasa digunakan untuk foto-foto konsumennya. Ini ada di Jalan Cisangkuy nomor 162 ya. The 62. Oh, nomor 62. Saya sudah lupa soal ini tahun 2015 waktu itu ya. Gitu. Dan juga waktu itu diadakan promo untuk birthday party gitu ya. Ini gratis untuk desainnya seperti ini disediakan untuk bunga, balon dan hiasan yang seperti ini. Lalu kemudian konsumen hanya bayar ini minimal minimal pembelian makanan dan minuman itu saja ya di 62 Resto and Lounge. Kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah variabel dalam menyusun strategi pemasaran. Ada variabel yang dapat dikontrol ya untuk menyusun strategi pemasaran ini, ada yang tidak dikontrol, yang tidak bisa dikontrol. Yang dapat dikontrol adalah market segmentation. Tentu ini kita akan mensegmentasi pasar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita akan mensegmentasinya dalam hal apa? Geografis, demografis, psikografis, atau semuanya kombinasi ya. Lalu ada market budget. Nah, market budget ini ya, ini berkaitan dengan berapa anggaran yang akan Anda gelontorkan, yang akan Anda siapkan sebagai pemilik ya dalam merancang strategi pemasaran. Lalu timing dan marketing mix ya, marketing mix atau marketing mix itu bauran pemasaran. Tadi produk, price, place, promotion. Kalau jasa ditambah 3, people, physical evidence, dan proses. Variabel yang tidak dapat dikontrol ya, ada keadaan persaingan, ada perkembangan teknologi, ada perubahan demografi, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, juga sumber daya alam. Ini hal yang tidak bisa kita kontrol. Lalu bagaimana caranya? Karena ini tidak bisa kontrol. Yang kita bisa lakukan sebagai pengusaha adalah menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Menyesuaikan dengan misalnya ini, perkembangan teknologi. Pusat informasi semakin kencang, perkembangan teknologi semakin tinggi. Yang bisa kita lakukan hanya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Bisnis hanya mengandalkan offline saja, Anda bisnis fashion misalkan, Anda mengandalkan offline. Itu tidak akan lebih baik jika digunakan atau dikombinasikan dengan online. Kita melihat sekarang seperti contohnya merek Aerostreet yang menjadi brand lokal yang berhasil di Indonesia ya, khusus di e-commerce-nya Shopee. 12/12 kemarin diumumkan Aerostreet peringkat kedua. Lalu bagaimana pemasarannya dengan melakukan online? Yang dilakukan adalah dengan menjual online di Shopee dan berbagai macam platform e-commerce lainnya. Lalu dia mainkan Instagramnya ya dan beberapa sosial media dikombinasikan dengan konten yang sedemikian rupa sehingga membuat orang tertarik gitu, dan juga tidak lupa memang produknya memang bagus, harganya juga yang cocok dan memenuhi keinginan dan kebutuhan orang Indonesia untuk membeli sepatu yang bagus desainnya, harganya tapi tidak terlalu mahal. Berhasil Aerojet di sana dengan perkembangan teknologi menjual secara online ya. Bagaimana bisa seperti itu, Pak? Anda artinya harus mencari sebagai calon pengusaha, mencari peluang yang sekarang orang inginnya apa, butuhnya apa, inginnya apa. Anda wujudkan kebutuhan market itu, Anda wujudkan keinginan market itu ya. Anda tawarkan dan lihat bagaimana responnya. Kalau positif Anda lanjutkan, kalau kurang Anda mungkin bisa menjadi produk yang lain gitu. Cara menyusun segmen pasar berdasarkan geografis ini ada dari kebangsaan, provinsi, kota. Kemudian demografis ada Anda akan menyasar pada jenis kelamin yang mana, laki-laki atau perempuan. Usianya dewasa, anak-anak, usia kemasan atau apa ya.
Jumlah anggota keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, agama atau suku. Psikografis, ini yang dilihat adalah kelas sosialnya, gaya hidup dan kepribadiannya. Kemudian berdasarkan perilaku, ini pengetahuannya atau Anda akan berbagi dengan sikap, pemakaian, dan tanggapan konsumen. Itu adalah menyusun segmentasi pasar. Berikutnya merencanakan strategi marketing. Teliti situasi marketing saat ini, tingkat persaingannya bagaimana ya. Semua bidang bisnis tingkat persaingan sekarang tinggi di beberapa komoditi tertentu dengan cara online tadi. Anda harus perhatikan itu. Analisa kekuatan dan kelemahan baik di dalam perusahaan dan juga pesaing kita. Di mana pesaing yang di produknya adalah mendekati dengan produk kita. Kita hampir sama dengan kita ya produknya. Apa yang pesaing lakukan? Kemudian analisa internal berkaitan dengan sumber keuangan. Seberapa banyak keuangan yang kita siapkan untuk bisnis kita. Kemampuan produksi dan jaringan distribusi dan juga promosi ya. Analisa lingkungan eksternal, kondisi ekonomi makro. Anda kalau mau menganalisis lingkungan eksternal, tingkat bunga, inflasi, pengangguran, pendapatan per kapita, lingkungan alam, berkurangnya pasokan bahan baku dari supplier, budaya yang tidak menyukai produk sehingga Anda harus mengganti produk Anda, dan perkembangan teknologi ya. Berikutnya analisa peluang dan arahkan untuk mencapai peluang. Menjual produk lebih banyak pada pasar yang ada. Ini tentu harus sesuai dengan permintaan. Anda lihat permintaan pasar, demand kalau tinggi Anda mempunyai kesempatan untuk menjual produk yang lebih banyak. Mencari pasar yang baru. Pada saat kondisi Anda melihat penjualan tidak terlalu banyak, Anda harus mencari pasar yang baru, ya, baik dalam hal umur yang lain, atau gender yang lain, atau di geografis yang lain, begitu. Membuat produk baru untuk pasar yang ada. Ya, pasar yang ada contohnya tadi. Aerostate sudah berhasil untuk pasar di mana anak-anak muda menginginkan harga sepatu yang murah tapi dengan desain yang sangat kece. Pasarnya sudah ada itu, lalu Anda buat sebagai produk Aerostreet, misalkan ada Cloud Street atau Aero Cloud gitu ya, sehingga itu menjadi produk baru namun di pasar yang ada. Anda artinya akan menjadi pesaingnya Aerostreet. Membuat produk baru untuk pasar yang baru, produk yang baru ya. Desain strategi marketing, membuat segmentasi pasar, memilih target market bisnis, membuat positioning produk, dan mengembangkan boran pemasaran. Positioning produk ini adalah bagaimana menempatkan brand kita di benak pelanggan. Sehingga kalau pelanggan butuh tertentu, keinginan tertentu, itu yang sesuai dengan brand kita langsung keingetannya adalah brand kita. Contoh, begitu kuat branding Aqua di masyarakat Indonesia. Mau beli air mineral yang disebutnya adalah beli Aqua. Padahal yang ditawarkan adalah air le mineral, misalkan seperti itu ya. Market budget, strategi penetapan jumlah dana untuk kegiatan marketing. Ini tentu harus Anda siapkan berapa dana yang akan gelontorkan untuk melakukan marketing di bisnisnya ya. Jumlah dana tergantung dari produk yang dipasarkan dan pengalaman pengusaha. Barang yang mewah akan membutuhkan lebih banyak biaya marketing ya dibandingkan kebutuhan yang sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu seperti mie instan, gula, kopi, saus, kecap gitu ya, dibandingkan dengan biaya marketing yang barang luxurious ya, seperti Louis Vuitton ya, di mana mereka harus menyiapkan dana yang besar untuk channel YouTube, Instagram, toko ya, kemudian karyawannya juga pasti dengan biaya yang tinggi, itu barang lux ya. Timing ini juga harus diperhatikan. Sebagai pengusaha harus menjaga waktu kapan ia harus memulai memasarkan produknya ya. Baik itu secara hari, bulan, tahun ya, di waktu mana yang cocoknya ya. Tentu ini akan melihat tren. Nah, Anda sebagai pemasar, sebagai pengusaha harus melihat tren apa yang sedang terjadi sekarang gitu ya di Indonesia. Kalau bisnisnya di Indonesia gitu ya. Berikutnya pengembangan produk.
Produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Semua yang bisa bernilai bagi konsumen itu artinya adalah produk, gitu ya. Tahap-tahap yang biasanya diikuti dalam pengembangan produk: yang pertama, adanya suatu ide terlebih dahulu. Lalu disaring ide itu, dikembangkan idenya, lalu dibuat percobaan atau pilot project. Setelah berhasil, dibuat analisa usaha, percobaan penjualan ke pasar, dan apabila berhasil dilanjutkan dengan produksi massal. Tujuan pengembangan produk: memenuhi keinginan konsumen. Ya, tentu Anda yang utamanya ini, bukan Anda menjual produk karena Anda suka, tapi karena konsumen yang suka. Kalau Anda yang suka, berarti Anda akan membelinya sendiri. Anda membuat, menjual, dan membeli sendiri, itu namanya. Lalu memenangkan persaingan, ya tentu bisnis tidak terlepas dari persaingan. Meningkatkan jumlah penjualan, daya gunakan sumber-sumber produksi, dan mencegah kebosanan konsumen. Sehingga untuk mencegah kebosanan konsumen, kita harus seperti ini, melakukan product life cycle. Seperti manusia, produk juga ada umurnya. Mulai dari introduction, di sini harusnya ada born, ya, born itu melahirkan. Produk dilahirkan, muncul ke dunia di introduction, dikenalkan. Produk ini mereknya apa, namanya apa, fungsinya apa, digunakan oleh siapa, dan bisa beli di mana, harganya berapa. Introduction. Nanti banyak orang yang minat, growth, namanya pertumbuhan, ya. Nanti akan mencapai di puncaknya, ada maturity, dan dari sinilah harus siap-siap karena nanti bisa jadi decline. Decline artinya penjualannya menurun, konsumen sudah bosan. Ada satu hal yang bisa dilakukan di sini adalah mengandalkan kreativitas saudara untuk melakukan inovasi. Ya, inovasi baik dalam kualitas produk, rasa, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Ya, untuk mengatasi decline di dalam produk. Adapun susunan marketing plan yang pertama adalah ini, pembahasan berikutnya adalah analisis situasi atau SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya. Tujuan pemasaran, marketing objektif Anda juga harus buat. Strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol. Pertama adalah analisis SWOT ini, menganalisis keadaan baik secara internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Ya. Keadaan internal meliputi gambaran penjualan tahun berakhir, ya, tahun terakhir. Sumber daya manusia juga, kekuatan perusahaan, dan tentu dengan kelemahan perusahaan, ya. Dan keadaan eksternal yang meliputi keadaan makro atau keadaan yang lebih umum yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan, seperti kebijakan pemerintah atau ekonomi, begitu ya. Perkembangan teknologi seperti apa. Peluang bagi perusahaan dan ancaman bagi perusahaan. Ini yang harus Anda analisis. Tujuan pemasaran yang berikutnya, marketing objektif. Ya, tujuan pemasaran adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Contohnya, satu kalimat ini, mempertahankan sebagai market leader. Ya, misalkan tadi kembali ke Aero Street tadi. Bisa jadi Aero Street tujuan pemasarannya adalah ini, ya, di tahun 2022, mempertahankan sebagai market leader di produk sepatu dengan harga murah dan kualitas dan desain yang bagus. Atau memperluas penguasaan market share sampai 30%. Ini salah duanya, ya. Contoh 1, contoh 2, dan ketiga, dan bisa juga menetapkan volume penjualannya berapa juta pasang sepatu, misalkan seperti itu. Itu tujuan pemasaran. Berikutnya, strategi inti. Strategi ini merupakan alternatif yang terpilih dalam decision making. Strategi ini biasanya tidak terlalu panjang, paling banyak cukup 1 halaman. Contohnya ini, menguasai pasar di daerah Jawa Barat dengan menggunakan price policy tertentu. Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan atau action plan lebih banyak karena pada tahap ini strategi akan dielaborasi atau didetailkan, ya, lebih rinci. Sebagai contoh, jika strategi inti yang ingin dilaksanakan berupa pengembangan produk, maka harus dijabarkan atau yang dielaborasinya adalah bagaimana modelnya, bahannya apa, mutunya, mau yang sangat kuat, yang biasa saja, atau yang lemah.
gitu ya. Kalau sepatu berarti 2 bulan dipakai nggak rusak begitu ya. Dan kemasannya seperti apa, lalu dan sebagainya gitu ya. Action plan harus juga menjawab apa tugas yang harus dilakukan. Siapa orang yang harus bertugas dan melakukan tanggung jawab. Kapan pekerjaan harus dilaksanakan dan harus selesai. Di mana jika diperlukan juga ditambahkan informasi tentang di mana percobaan pasar akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Berikutnya anggaran, harus dinyatakan besar biayanya berapa rupiah atau berapa juta dolar atau berapa dolar gitu ya, yang diperlukan untuk kegiatan pemasaran. Hal ini untuk biaya promosi dan untuk biaya riset pemasaran. Riset pemasaran menjadi penting untuk supaya Anda bisa mengetahui bagaimana perkembangan pasar, bagaimana keinginan pasar saat ini. Ya. Kontrol, semua implementasi pemasaran yang tadi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Banyak orang yang bisa melakukan planning, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan kontrol. Ya. Dilakukan dengan cara membaca laporan-laporan tertulis. Jadi Anda sarapan pagi sebagai owner, sebagai manager, jangan aneh kalau sarapan paginya, ya sarapan setiap harinya dengan laporan keuangan bisnis Anda, ya laporan arus kas, penjualan, neraca, laba rugi itu Anda harus tahu, sehingga Anda bisa mengetahui kebijakan apa yang akan diambil, langkah apa yang akan diambil. Jangan sampai membuat langkah atau kebijakan dalam sebuah bisnis tapi dengan seenaknya atau tidak melihat laporan keuangan. Karena laporan keuangan adalah bahasa dalam bisnis gitu. Dari pelaksanaan ataupun hasil observasi. Nah, itu dia. Terima kasih materi pada hari ini sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pada minggu depan dengan adanya kuis. Terima kasih. Bapak tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.